Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Mardiwana Depok, Ibu Dr. Anda Agnes Maria. Yang terkasih Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Mardiwana Depok. Yang istimewa yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya, Bapak, Ibu, orang tua, siswa, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Istimewa karena meluangkan waktunya untuk putra-putrinya mendengarkan sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2022-2023 secara online. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, mari kita hening sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Ibu Bapak Gusti, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita satukan hati dalam doa. Saya pimpin doa ini secara katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga dengan siang hari ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa siang hari ini kami akan mengadakan sosialisasi. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan sosialisasi ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan, berkatilah kami semua, para guru, para siswa, dan juga para orang tua. Semoga kami dapat berkolaborasi untuk memajukan sekolah kami, untuk kebaikan sekolah, juga untuk kemajuan anak-anak didik kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Romo Robertus Ari Prianto. Saya adalah Kepala Perwakilan Mardiwana Depok sebagai perwakilan yayasan dari Mardiwana Sukabumi sebagai yayasan pusat. Pada hari ini dan kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 SMA Mardiwana Depok. Tentu perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang sangat baik bagi kita bersama, terutama dari pihak sekolah, untuk mensosialisasikan program-program sekolah terkait juga dengan para guru karyawan, kemudian juga EduPatrol, program-program sekolah, absen online, dan segala macam yang hari ini akan disampaikan. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baik bila dikomunikasikan dengan baik. Sekolah sudah berupaya hari ini ingin mengkomunikasikan segala hal ikhwal berkaitan dengan anak-anak Bapak Ibu semua saudara-saudari sekalian. Maka saya mengucapkan selamat berproses. Semoga pada hari ini segala informasi yang boleh Bapak Ibu semua perlukan pada akhirnya bisa semua terjawab hari ini. Silahkan bertanya dengan segala macam pertanyaan. Kalau belum jelas, tanyakan sampai sejelas-jelasnya sehingga tidak ada dusta di antara kita. Maka saya ucapkan selamat dan profesion untuk kita semua. Semoga hari ini sungguh membawa kesan dan juga pesan serta hal-hal yang luar biasa yang bisa menjadi bekal untuk orang tua dan juga sekaligus dalam mendampingi anak-anaknya di SMA Mardiwana Depok. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar dan dididik di sekolah Mardiwana Depok ini sebagai sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebinekaan, ekologis, dan juga keimanan dalam iman Katolik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah.
kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kepercayaan yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada SMA Mardiwana, sehingga mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMA Mardiwana Depok. Kami mohon maaf karena pada tahun ini belum bisa mengundang Bapak dan Ibu secara offline. Semoga tahun depan sosialisasi bisa dilaksanakan secara tatap muka. Meskipun demikian, kami berharap bahwa hal-hal yang kami sampaikan pada hari ini semakin memperkuat kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap SMA Mardiwana. Setelah 2 tahun belajar PJJ, kita seperti memulai kembali dari awal. Anak-anak sudah mulai belajar secara offline. Oleh sebab itu, perlu adanya komunikasi tentang program-program sekolah kembali yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan guru dan karyawan yang tergabung di SMA Mardiwana Depok untuk tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Ani Novika Rutiastuti. Saya biasa dipanggil Ibu Ani. Saat ini saya mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 MIPA. Saya juga diberi tugas tambahan sebagai pembimbing ekstrakurikuler Olimpiade Fisika dan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selamat bergabung bersama kami, Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadil Rohmat. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda dan diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat datang di SMA Mardiwana. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Donisius Sasongko. Saya di sini mengampu mata pelajaran Ekonomi kelas 10 dan Kewirausahaan kelas 10 dan 11. Selain itu, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana serta mendampingi anak-anak dalam ekstrakurikuler pramuka inti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian orang tua murid. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nopin Mulyatni, biasa dipanggil dengan Ibu Nopin. Saya mengajar ekonomi dan akuntansi kelas 11 dan kelas 12, dan saya diberi tugas tambahan sebagai sarana prasarana. Terima kasih. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Jatmiko. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12. Kemudian saya juga ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Selain itu saya juga mengampu untuk ekstrakurikuler Olimpiade Informatika. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa SMA Mardiwana Depok. Perkenalkan, nama saya Teresia Sunati, mengajar PKN kelas 10 dan kelas 12. Tugas tambahan saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan mengajar ekskul Public Speaking. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rostiana Sibarani. Saya guru sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan untuk kelas 10. Saya juga sebagai wali kelas 10 IPA 1 dan bertanggung jawab juga untuk pendalaman 5 kelas 10. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Margareta Ayu Wijanarko. Saya sebagai wali kelas 10 MIPA 2 dan juga mengajar matematika wajib kelas 10 MIPA dan IPS. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Maria Oktaviana Un, biasa dipanggil Ibu Maria Un. Saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dan saya wali kelas 10 MIPA 3. Saya pembina ekskul karya sastra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Sihaan, biasanya dipanggil Bu Natali. Saya mengampu mata pelajaran geografi. Saya mendampingi sebagai wali kelas 10 IPS 1. Saya juga mendampingi ekskul Olimpiade Geografi dan saya ikut mendampingi PI khusus kelas 11. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Stefani Ayu Paramitasari, biasa dipanggil dengan Ibu Ayu. Saya menjadi wali kelas untuk kelas 10 IPS 2 dan saya mengajar untuk pelajaran seni budaya khususnya seni musik dan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai pelatih paduan suara. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agung Sinta Dewi, biasanya dipanggil dengan Miss Acin atau Acin Hause. Saya mengajar di SMA ini mengampu bidang bahasa Inggris untuk lintas minat kelas 11 dan juga bahasa Mandarin untuk kelas 10. Selain itu saya juga sebagai wali kelas di kelas 10 IPS 3 dan juga bertanggung jawab untuk ekskul bahasa Mandarin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Albertus Setio Mitriantio atau biasa dipanggil Pak Tio. Saya mengajar mata pelajaran matematika peminatan. Selain itu saya juga bertugas sebagai wali kelas 11 di MIPA 1 dan juga pembina ekskul Paskibra sekaligus juga pembina pramuka wajib. Demikian dan terima kasih. Salam. Halo, selamat pagi. Saya Elma Oktaviana. Saya mengajar sejarah kelas 11 untuk sejarah wajib dan sejarah peminatan, serta saya juga merupakan wali kelas 11 IPA 2. Selamat pagi, perkenalkan saya Agustinus Suherman. Saya biasa dipanggil Pak Gusti. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 11 dan kelas 12. Dan saya juga merangkap sebagai wali kelas 11 MIPA 3 dan saya akan membimbing siswa-siswi untuk ekskul voli. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Anissa Winda Saliritulat SPD. Saya biasa dipanggil Ibu Anissa. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya seni tari. Saya juga wali kelas 11 IPS 1. Tugas tambahan saya adalah mengampu ekstrakurikuler tari tradisional. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Cecilia Devita Yuliani. Saya wali kelas 11 IPS 2 dan saya mengajar matematika wajib kelas 11 IPA dan IPS. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid serta wali siswa-siswi SMA Marjuana. Perkenalkan, nama saya Melisa Isabella atau biasa dipanggil Bu Mei, mengampu mata pelajaran sosiologi kelas 10, 11, dan 12 IPS serta sebagai pembina ekskul Modern Dance. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Perpetua Listra Novencia, biasa dipanggil Ibu Noven. Saya mengajar matematika wajib kelas 12 serta wali kelas 12 IPA 1. Saya juga sebagai pembina OSIS, koordinator UKS dan juga pembina ekskul untuk PMR. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanisius, biasa dipanggil Pak Ken. Saya mengajar sejarah peminatan dan sejarah Indonesia kelas 12. Kebetulan saya juga menjabat sebagai wali kelas 12 IPA 2. Saya juga dipercaya untuk bimbing ekskul e-sport, khususnya PUBG dan Mobile Legends. Itu perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu wali murid sekalian. Salam kenal, nama saya Ibu Puji Astuti, biasa dipanggil Ibu Puji. Saya mengajar biologi kelas 10, 11, dan 12 serta ekskul Olimpiade Biologi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Iren Dian Pratiwi. Saya biasa dipanggil Miss Iren. Saya mengampu untuk pelajaran Bahasa Inggris Lintas Minat kelas 10 dan kelas 12 IPA dan IPS. Saya juga mengampu ekskul Conversation untuk kelas 12. Terima kasih sudah mempercayakan putra dan putrinya untuk belajar di SMA Mardiwana. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Stefani Anarukita, biasa dipanggil Ibu Stefi. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 12 dan kelas 11 IPS. Saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 12 IPS 2 dan menjadi koordinator perpustakaan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga. Saya Diki Didi Wirawan, panggil Pak Diki. Saya mengampu PJOK kelas 10, 11, dan 12, juga mengampu ekstrakurikuler tenis meja. Terima kasih. Halo, nama saya Jackson Arisa Putra. Panggilan biasa Nana memanggil Mr. Jack, mengajar bahasa Inggris wajib dan juga pembina ekstrakurikuler band. Salam kenal. Halo, perkenalkan, nama saya Agatha Natasha, biasa dipanggil Bu Tasya. Saya mengampu pelajaran bimbingan konseling kelas 11 IPS dan kelas 12 MIPA IPS. Terima kasih telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu ke SMA Mardiwana. Tuhan memberkati. Selamat pagi, nama saya Jessica Magdalena Leander. Saya biasa dipanggil dengan Jessica. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan konseling dan kesehatan untuk kelas 10 IPA dan IPS dan juga kelas 11 IPA. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hello there, my name is Ayman Chadi. You can call me Ayman, of course. Most of people here call me Mr. Chadi, but I like Ayman, guys. Anyway, I'm covering all grades here in Mardiwana. And that's it, yeah. Thank you so much. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andreas Wihargianto. Saya mengajar kimia dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Salam sehat. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Justina Budiani, biasa dipanggil Bu Justin. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Magdalena, biasa dipanggil Ibu Kristina. Saat ini saya mengampu pelajaran bidang studi PKT. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Victoria Pinasti, biasa dipanggil Miss Maria. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris wajib untuk kelas 10, 11, dan 12. Semangat pagi, perkenalkan, nama saya Octavianus Leo. Saya bekerja di bagian tata usaha untuk kesiswaan, humas, dan media sosial. Saya juga pembina ekskul, poster, dan kom digital. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octaviana Micebere, biasa dipanggil Oviana. Saya bekerja di bagian tata usaha di bidang sarana prasarana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Hera. Saya bekerja di bagian TU bidang tiket. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Suwarni, biasa dipanggil Wari. Saya bekerja di bagian tata usaha di bidang keuangan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Ramdhani, biasa dipanggil Mbak Nurul. Saya bekerja pada bagian tata usaha bidang administrasi kesiswaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katarina Sumarni. Saya sebagai tata usaha untuk bidang kesiswaan, surat menyurat, dan memegang untuk koperasi sekolah. Terima kasih.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erna Hidayanti, biasa dipanggil Bu Erna. Saya bekerja di bagian tata usaha, bagian kepegawaian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Novilianinsia. Saya bekerja di bagian tata usaha di bidang perpustakaan. Terima kasih. Salam, nama saya Ibu Agustina Sriwidayati. Panggilan saya Bu Fran atau Bu Agustin. Saya sebagai juru masak di SMA Mardioana. Perkenalkan, nama saya Tri Darmawan, biasa dipanggil Patri. Saya bekerja sebagai bagian sarana dan prasarana. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arifin. Saya bekerja di bagian sarana dan prasarana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinani, biasa dipanggil Bang Is. Saya bekerja di SMA Mardioana sebagai sarana dan prasarana. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu orang tua siswa, perkenalan dari Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Mardioana Depok. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ani Novika, SPD. Dan pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Farid Rohman, mengenai tata tertib. Dan pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas mengenai absen online. Demikian juga akan juga dipaparkan oleh Bapak Farid Rohman mengenai edupatro dan pembayaran. Mari Bapak Ibu orang tua siswa, mohon dengan sama diperhatikan terkait hal-hal yang akan disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Novika Rutiastuti sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang implementasi kurikulum 2013 di SMA Mardioana Depok. Tahun pelajaran 2022-2023, SMA Mardioana Depok masih menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar proses pembelajaran, baik itu untuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikulum 2013 memiliki ciri pembelajaran saintifik dan penilaian autentik, di mana pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang meliputi proses 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Diharapkan setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran melalui proses 5M tersebut. Struktur kurikulum SMA Mardioana Depok yaitu sebagai berikut. Di kelas 10, para siswa akan melalui proses pembelajaran dengan 16 mata pelajaran selama 1 minggu. Di antaranya, mata pelajaran umum A meliputi pendidikan agama Katolik, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris wajib. Mata pelajaran umum B meliputi seni budaya, yaitu seni tari dan seni musik, prakarya dan kewirausahaan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta muatan lokal, yaitu bahasa Sunda. Untuk mata pelajaran peminatan, untuk peminatan MIPA terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk peminatan IPS terdiri dari mata pelajaran geografi, sosiologi,
ekonomi, dan sejarah. Sedangkan mata pelajaran lintas minat di SMA Mardiwana Depok mengambil mata pelajaran dari peminatan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Berikutnya, untuk penilaian kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, yaitu penilaian yang meliputi input, proses, dan output. Semua mata pelajaran akan melakukan penilaian yang terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian yang harus dilaksanakan siswa diantaranya penilaian harian meliputi tugas dan ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester, dan diakhiri dengan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Semua nilai memiliki bobot yang sama. Selanjutnya, KKM di SMA Mardiwana Depok untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat adalah sama, yaitu di angka nilai 75. Interval nilai rapot dan predikatnya yaitu nilai 90-100 predikat A, nilai 80-89 predikat B, nilai 70-79 predikat C, dan nilai di bawah 70 predikat D. Pelaksanaan KBM di SMA Mardiwana Depok selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Pada hari Senin sampai hari Kamis, siswa-siswi mulai masuk pukul 07.10 sampai dengan pukul 14.35. Di hari Jumat, siswa-siswi mulai belajar pukul 7.10 sampai berakhir pukul 11.35. Tetapi bagi siswa-siswi yang beragama Katolik, diwajibkan mengikuti pendalaman iman pukul 12 sampai pukul 13.00. Kemudian, kegiatan ekstrakurikuler akan dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 15.00 sampai 17.00 sesuai jadwal. Kegiatan remedial. Remedial dilaksanakan oleh guru mata pelajaran secara mandiri. Remedial yang dilakukan adalah remedial penilaian harian, yaitu remedial nilai tugas dan ulangan harian. Remedial yang dilakukan merupakan remedial berkelanjutan, yang artinya apabila seorang siswa belum mencapai KKM, maka diperbolehkan mengikuti remedial kembali sesuai kebijakan Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Nilai remedial maksimal ada di nilai KKM atau maksimal ada di angka 75. Yang terakhir, bagi siswa-siswi yang berprestasi secara akademik akan mendapatkan reward berupa beasiswa bebas SPP selama 1 semester dengan kriteria seorang siswa atau siswi yang memperoleh nilai rata-rata pada nilai rapot tertinggi di MIPA atau IPS. Demikian presentasi dari saya mengenai implementasi kurikulum 2013 di SMA Mardiwana Depok. Sekali lagi, selamat bergabung bersama kami Bapak Ibu orang tua yang terkasih. Besar harapan kami, semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian dapat mengembangkan diri menurut talenta mereka masing-masing dan berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu atau wali dari siswa-siswi SMA Mardiwana Depok. Perkenalkan, nama saya Farid Rohmat. Pada tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2022-2023, saya diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMA Mardiwana Depok. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tata tertib atau peraturan-peraturan
yang ada di SMA Mardiona Depok yang pada dasarnya sudah tercantum di dalam buku penghubung yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Di mana dalam buku penghubung ini juga mencakup mengenai penggunaan seragam, penggunaan kendaraan bermotor, tata tertib selama kegiatan belajar mengajar berlangsung ataupun selama proses kepulangan putra-putri Bapak Ibu ke rumah masing-masing. Di dalam buku penghubung dicantumkan mengenai peraturan-peraturan beserta sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di SMA Mardiona Depok. Kita mulai dari penggunaan seragam. Untuk jadwal seragam, hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atributnya yaitu dasi, ada badge nama dan ada badge merah putih juga di situ. Untuk hari Rabu menggunakan seragam pramuka lengkap atributnya, dan untuk seragam hari Kamis Jumat menggunakan ciri khas Mardiona yaitu putih kotak-kotak. Dan untuk penggunaan sepatu, pihak sekolah atau SMA Mardiona mewajibkan seluruh siswa-siswinya untuk menggunakan sepatu yang hitam polos. Dan untuk rambut, terutama untuk laki-laki, diharapkan dalam kondisi yang selalu rapi, di mana rambut tidak melewati alis, tidak menutupi telinga, dan juga rambut tidak menyentuh dari kerah bajunya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mengenai kedatangan siswa ke SMA Mardiona Depok. Pada dasarnya, sekolah tidak memperkenankan siswa-siswi membawa kendaraan bermotor sendiri, terutama apabila tidak mempunyai SIM atau tidak lengkap surat-surat kendaraan bermotornya, di mana menurut undang-undang tidak diperbolehkan. Tetapi apabila siswa atau putra-putri Bapak Ibu mempunyai SIM atau sudah memiliki SIM dan surat kendaraan bermotor lengkap, dipersilahkan untuk membawa kendaraan bermotor dengan catatan tidak parkir di area lingkungan sekolah. Dipersilahkan untuk mencari tempat parkir yang disediakan oleh masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya mengenai keterlambatan atau kedatangan siswa ke sekolah. Bel masuk sekolah yaitu pukul 7.15, diharapkan seluruh siswa-siswi menyesuaikan jamnya dengan yang ada di sekolah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan apabila melewati 7.15, maka siswa-siswi dianggap sudah terlambat. Dan di buku penghubung dijelaskan sanksi apa saja yang diberikan apabila siswa-siswi terlambat datang ke sekolah, dimulai dari peringatan, orang tua dipanggil, skorsing, dan bahkan dalam kasus tertentu bisa dikembalikan ke orang tua. Selanjutnya, yang berkaitan dengan tata tertib selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Diharapkan siswa-siswi dapat menjaga kondisi lingkungan sekolah dalam keadaan kondusif, tertib, dan nyaman. Dalam artian tidak ada yang namanya keributan, tidak membuat kegaduhan, tidak merusak sarana prasarana sekolah, dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka ada sanksi yang menanti putra-putri Bapak Ibu. Dan saya harap sih semuanya tidak mendapatkan sanksi, dalam artian tetap menjaga kegiatan belajar mengajar berlangsung itu kondusif, nyaman, dan tertib. Dan untuk penggunaan handphone, kami tidak melarang siswa-siswi untuk membawa handphone ke sekolah, tetapi selama kegiatan proses belajar mengajar, handphone tidak dipergunakan dan disimpan di tempat yang telah disediakan oleh sekolah, dan boleh digunakan apabila sudah dalam kondisi pulang sekolah. Dan selama kegiatan belajar mengajar pun, siswa-siswi tidak diperkenankan selama berada di lingkungan sekolah, tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Fisik dalam artian perkelahian, keributan, dan juga kalau secara verbal dalam artian perundungan. Sekolah tidak mentolerir hal tersebut, dan apabila melanggar ya ada sanksinya. Dengan tegas di buku penghubung sudah dijelaskan seperti itu. Selanjutnya mengenai rokok atau vape. Dengan tegas sekolah melarang siswa untuk membawa dan atau merokok atau menggunakan vape di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Dan tentunya ini demi kesehatan putra-putri Bapak Ibu juga. Apabila terdapat pelanggaran membawa vape atau membawa rokok, sanksi yang pertama adalah orang tua dipanggil,
Sanksi yang kedua adalah apabila tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan skorsing. Dan yang ketiga, apabila tetap melakukan pelanggaran, maka siswa-siswi akan dikembalikan ke orang tua. Begitu juga dengan konten pornografi. Dengan tegas, sekolah juga melarang siswa terlibat dalam konten pornografi, membawa, mengakses, melakukan, membuat, atau menyebarluaskan konten pornografi. Untuk sanksinya jelas ada di buku penghubung, dalam tahap tertentu bisa dikembalikan ke orang tua. Berikutnya, mengenai penggunaan narkotika, sangat jelas sekali. Kita sekolah anti narkoba. Jadi apabila ditemukan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Mardiwana, dengan tegas di sini peserta didik akan langsung dikembalikan ke orang tua. Dan berikutnya mengenai tindakan kekerasan dalam artian perkelahian, kami pihak sekolah tidak memperkenankan atau melarang siswa untuk terlibat secara tidak langsung dalam artian memvideokan atau mereka menyebarluaskan, terlibat dalam perkelahian secara langsung, atau memprovokasi merencanakan kegiatan perkelahian. Maka di sini orang tua bisa dipanggil, dikenakan skorsing, atau bahkan dikembalikan kepada orang tua. Begitu pula dengan senjata tajam atau senjata api. Dengan jelas di buku penghubung juga dicantumkan di situ bahwa apabila membawa, orang tua bisa dipanggil dan siswa bisa dikembalikan ke orang tua. Baik, demikian peraturan-peraturan yang ada di buku penghubung. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat atau dibaca kembali oleh Bapak Ibu. Dan yang pasti, peraturan atau tata tertib yang diberlakukan di SMA Mardiwana semata-mata bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk kegiatan pembelajarannya itu sendiri. Dan apabila di kemudian hari ada peraturan-peraturan yang dirasa perlu ditambahkan, maka kami akan segera menginformasikan hal tersebut kepada orang tua siswa melalui wali kelas masing-masing. Demikian penjelasan dari saya, dan apabila ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Salam sehat untuk semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, orang tua maupun wali peserta didik SMA Mardiwana. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jatmiko. Untuk tahun ajaran 2022-2023 ini, saya diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Terima kasih telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan di SMA Mardiwana Depok ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan informasi mengenai absen online yang ada di SMA Mardiwana Depok. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu fitur aktif yang ada di EduPatrol adalah absen online, yaitu pencatatan kehadiran dan kepulangan peserta didik secara real time. Adapun tujuan dari penggunaan fitur absen online ini adalah menciptakan rasa aman ketika tahu bahwa kapan peserta didik sudah sampai di sekolah maupun meninggalkan sekolah. Kemudian juga untuk membangun komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua berkaitan dengan kegiatan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian sebagai kontrol bagi pihak sekolah dan orang tua untuk kehadiran peserta didik. Hal ini berkaitan dengan keterlambatan. Karena seperti di buku penghubung, Bapak Ibu bisa melihat
jumlah keterlambatan dan sanksi yang akan diberikan ketika sudah mencapai jumlah tertentu. Hal ini berkaitan dengan jumlah kehadiran dalam masa kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, sekarang mari kita lihat bagaimana absen online itu dilakukan oleh siswa. Berikut videonya. Demikian Bapak Ibu, bagaimana cara melakukan absen online dan bagaimana Bapak Ibu dapat melihat laporannya pada aplikasi EduPatrol. Kami berharap dengan adanya penggunaan absen online ini akan dapat membantu kita saling bekerja sama, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua dalam mengawasi putra-putri kita dalam menempuh pendidikan di SMA Mardiwana Depok ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan ataupun informasi yang kurang jelas, mohon dapat disampaikan kepada kami. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam kenal Bapak, Ibu, orang tua, serta wali dari siswa-siswi SMA Mardiwana Depok. Perkenalkan, nama saya Farid Rohmat. Saya sebagai salah satu pengajar di SMA Mardiwana Depok. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang aplikasi EduPatrol untuk pembayaran SPP di SMA Mardiwana Depok. Selain untuk pembayaran SPP, aplikasi ini juga bisa untuk mengecek kehadiran dan kepulangan dari putra-putri Bapak Ibu karena sudah terintegrasi dengan sistem fingerprint yang ada di sekolah. Aplikasi ini tersedia di operating system berbasis Android maupun berbasis iOS. Baiklah, mari kita install aplikasinya. Bagi pengguna Android, silakan langsung buka Play Store dan search BNI EduPatrol Wali, dan bagi pengguna iOS bisa search di App Store. Oke, seperti ini. Lalu kita
install aplikasinya. Oke, aplikasinya tidak terlalu memakan banyak memori. Lalu setelah aplikasi terinstall, maka kita buka aplikasinya. Dan seperti ini tampilan dari menu awal BNI Edu Patrol Wali. Silakan isi data pada aplikasi sesuai dengan data yang pernah diberikan oleh wali kelas, yaitu kode sekolah, user ID, dan kata sandi. Baik, kita coba masukkan datanya. Data ini selama tidak direset ulang oleh admin, maka berlaku selama bersekolah di Mardiona. Jadi mohon datanya disimpan baik-baik. Nah, seperti inilah tampilan menu di dalam aplikasi BNI Edu Patrol Wali. Ada 4 menu utama, yaitu raport siswa, presensi kehadiran atau kehadiran, pembayaran, dan media pembelajaran. Untuk saat ini menu yang tersedia dan bisa dipergunakan hanya 2, yaitu presensi dan pembayaran. Menu presensi di sini bisa digunakan untuk mengecek jam kehadiran di sekolah dan kepulangan dari putra-putri Bapak Ibu. Seperti ini. Kita coba klik menunya. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat kedatangan ke sekolah pada pukul berapa dan pulang dari sekolah pada pukul berapa, karena sudah terhubung dengan fingerprint yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik. Untuk saat ini kita fokus terlebih dulu ke menu pembayaran. Kita coba klik menunya. Nah, setelah diklik, tampilannya akan muncul seperti ini. Apabila checklist hijau seperti ini menandakan bahwa di bulan tersebut SPP-nya sudah dilakukan pembayaran dan lunas. Apabila masih abu-abu, berarti masih belum melakukan pembayaran atau belum lunas. Dan apabila ingin melakukan pembayaran, silahkan klik bulan yang diinginkan seperti ini. Lalu klik tombol bayar tagihan yang ada di tampilan menu bawah. Seperti ini. Nah, maka akan muncul nomor virtual account untuk tagihan SPP putra-putri Bapak Ibu. Silakan boleh dicatat, di screenshot atau di copy nomor VA-nya, lalu nanti bisa dilakukan pembayaran melalui M-Banking atau ATM dari bank yang dipergunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran. Dan apabila sudah checklist biru, itu menandakan bahwa di bulan tersebut siap untuk dilakukan pembayaran, atau dalam artian bahwa nomor VA-nya itu sudah aktif dan bisa dilakukan pembayaran. Oke. Nah, untuk mengaktifkan itu hanya bisa dilakukan oleh wali atau Bapak Ibu. Dan untuk menonaktifkan hanya bisa dilakukan oleh admin sekolah, dalam artian ini saya. Jadi apabila nanti terjadi kekeliruan dan pengen nonaktif atau nomor VA-nya dinonaktifkan, persilakan untuk menghubungi admin. Seperti itu. Nah, untuk biru berarti sudah siap melakukan pembayaran di bulan Oktober. Baik. Nah, apabila ingin melakukan pembayaran beberapa bulan sekaligus, dalam artian ini multi bayar, boleh untuk klik terlebih dahulu tombol multi bayar. Nah, seperti ini. Lalu silahkan pilih bulan apa saja yang akan dilakukan pembayaran. Misalkan bulan Oktober, November, Desember. Jadi ini bahkan bisa 1 tahun sekaligus pun silahkan. Kita ambil contoh 3 bulan terlebih dahulu. Lalu klik kembali tombol bayar tagihan. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul kembali nomor VA. Dan untuk proses seterusnya bisa dilakukan atau sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk beberapa versi iOS, mohon maaf, menu pembayaran multi bayar tidak tersedia, sehingga pembayaran hanya bisa dilakukan per 1 bulan saja. Apabila ada pertanyaan, apakah satu aplikasi BNI Edu Patrol ini bisa untuk 2 siswa sekaligus, mungkin dalam kasus adik kakak, kembar, ataukah mungkin menggunakan aplikasi pembayaran yang sama, maka jawabannya adalah bisa. Berikut langkah-langkahnya. Kita kembali masuk ke menu utama aplikasi BNI Edu Patrol, lalu klik tombol pilih siswa. Nah, seperti ini. Setelah itu klik tombol tambah siswa, lalu
masukkan kembali data, kode sekolah, user ID, dan kata sandi siswa yang ingin ditambahkan. Seperti ini. Kita coba. Baik, nah seperti ini tampilannya. Nah setelah itu untuk mengecek apakah loginnya ini berhasil atau tidak, silakan klik kembali tombol pilih siswa. Nah di sini apabila berhasil maka akan muncul beberapa nama yang sudah login sebelumnya. Apabila tidak berhasil maka silakan melakukan proses tambah siswa kembali seperti yang sebelumnya dilakukan. Mohon diingat, untuk memilih terlebih dahulu siswa yang akan dilakukan pembayaran SPP-nya sebelum ke proses selanjutnya. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat. Demikian pemaparan dari kami. Semoga dapat memberi pencerahan bagi Bapak Ibu terkait program sekolah. Terima kasih sudah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMA Mardiana Depok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.